Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami, yaitu mengenai mesin bubut yang dilakukan bersama di Arya Pratama. Kami dari Kompompa dengan mata kuliah metalurgi TN 2301 dengan program studi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT. Baik, sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya Erwinto Sembiring dengan NIM 22055 31048. Baik, perkenalkan, nama saya Majalando Ginting dengan NIM 2205 531055. Baik, perkenalkan, nama saya Juriko Gunawan dengan NIM 220531057. Perkenalkan, nama saya Rendy Aditya Saputra dengan NIM 220 553 1063. Saya Yogi Kurniawan Rompelangi dengan nomor induk mahasiswa 220 553 1064. Baik, nama saya Rona Gusdi Asari Sinuraya dengan NIM 22055 Baik, pada presentasi kali ini kami mempresentasikan mengenai mesin bubut. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, pengertian mesin bubut. Yang kedua, fungsi mesin bubut. Yang ketiga, cara kerja mesin bubut. Yang keempat, bagian-bagian mesin bubut. Yang kelima, fungsi bagian-bagian mesin bubut. Yang keenam, alat yang digunakan. Yang ketujuh, langkah-langkah menggunakan mesin bubut. Yang kedelapan, spesimen yang dibubut dan hasil pembubutan. Dan yang kesembilan, kelebihan dan kekurangan mesin bubut. Baik, saya lanjutkan. Apa itu mesin bubut? Mesin bubut adalah mesin perkakas yang memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk melakukan berbagai proses seperti pemotongan, pengamplasan, pengeruling, pengeboran, deformasi, pembubutan muka, dan pemutaran. Dengan alat yang diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetri terhadap sumbunya. Next. Fungsi mesin bubut itu sendiri, fungsi utama mesin bubut adalah untuk memotong atau membentuk benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan pisau potong atau pahat yang dipegang oleh alat pemotong. Mesin ini sangat berguna dalam dunia manufaktur dan industri karena dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas hasil produksi. Baik, saya lanjutkan untuk cara kerja mesin bubut. Cara kerja mesin bubut adalah dalam memutar benda kerja di sekitar sumbu pusatnya sambil memindahkan alat potong ke arah benda kerja dalam gerakan memotong. Saat operasi bubut, benda kerja yang dipasang pada spindle akan diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses feeding oleh tool yang digerakkan sejajar dengan sumbu putar benda kerja sesuai gambar tersebut. Next. Berikut adalah bagian-bagian mesin bubut. Ada cekam, ada kepala tetap, ada tuas, tool post, serik dan deretan, tail stroke, poros transportis, poros pembawa atau alas mesin, bak penampung, dan hand wheel. Next. Baik, saya lanjutkan fungsi bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama, kepala tetap atau headstock. Kepala tetap memiliki fungsi sebagai tempat dudukan beberapa perlengkapan pendukung pada mesin bubut, seperti cekam dan juga tuas-tuas pada mesin bubut. Selain itu, di dalam kepala tetap tersusun roda-roda gigi yang mempunyai suatu sistem mekanis yang memiliki fungsi untuk mengubah kecepatan putaran spindle, arah pemakaman, dan kecepatan pemakaman atau feeding.
Yang kedua, tuas atau handle. Handle pada mesin bubut memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Tuas atau handle yang berfungsi untuk mengubah kecepatan putaran mesin. Seperti terlihat dalam gambar, tuas ini dilengkapi dengan tabel yang berisi kumpulan dari kecepatan putaran spindle. Yang ketiga, alat mesin atau bed. Alat mesin ini berfungsi untuk tempat dudukan dari peretan dan juga kepala lepas. Yang keempat, dudukan rumah pahat atau tool post. Tool post berfungsi sebagai tempat untuk memasang atau mencekam pahat bubut. Yang kelima, eretan atau carriage. Pada mesin bubut terdapat 3 eretan, yaitu 1. Eretan atas digunakan untuk pembubutan dengan kemiringan sudut tertentu. Karena pada eretan atas ini dilengkapi dengan bagian yang bisa diputar sesuai dengan sudut yang kita inginkan. 2. Eretan melintang, yaitu eretan yang memiliki fungsi untuk menggerakkan pahat menjauhi bubut. 3. Eretan memanjang, yang memiliki fungsi untuk menggerakkan pahat bubut dengan arah mendekati maupun menjauhi spindle mesin. Yang keenam, poros transporter. Poros transporter merupakan poros berulir yang berfungsi untuk menggerakkan eretan saat melakukan pembubutan otomatis, baik itu saat membuat ulir ataupun pembubutan rata dengan arah memanjang atau arah melintang. Yang ketujuh, poros pembawa. Terletak di poros pembawa ini adalah poros yang selalu X. Baik, akan saya lanjutkan. Berputar dan berfungsi untuk mendukung jalannya eretan saat melakukan pembubutan otomatis. 8. Kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas atau tailstock adalah bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan dan dipasang di atas atau meja mesin. 9. Bak penampung. Bak penampung berfungsi untuk menampung tatal atau barang yang dihasilkan pembubutan benda kerja dan juga menampung coolant atau air pendingin yang dialirkan saat proses pembubutan. 10. Cekam. Cekam merupakan perlengkapan mesin bubut, jadi bukan merupakan bagian utama dari mesin bubut, namun cekam ini menjadi suatu hal yang penting dan sering digunakan saat proses pembubutan, yaitu untuk mencekam benda kerja. Cekam terpasang pada poros spindle yang berada di kepala tetap mesin bubut. Cekam memiliki beberapa jenis, diantaranya cekam rahang dan rahang 4. Next. Pahat yang digunakan merupakan gambar pahat yang digunakan, yaitu pahat bubut HSS atau High Speed Steel, digunakan untuk memotong benda kerja dengan berbagai tingkat kehalusan permukaan dan dapat digunakan untuk memotong bahan logam seperti baja, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Pahat bubut HSS dibuat dari baja kecepatan tinggi yang memiliki sifat tahan aus yang baik dan tahan terhadap panas yang dihasilkan selama proses pemotongan. Pahat bubut HSS juga dapat menahan tekanan yang lebih tinggi dan memiliki unsur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan pahat bubut yang terbuat dari baja biasa. Baik, saya lanjutkan. Langkah-langkah menggunakan mesin bubut. Yang pertama yaitu siapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan. Berikutnya, gunakan alat pelindung diri dengan benar. Periksa kondisi mesin apakah masih dapat digunakan atau tidak. Berikutnya, masukkan sumber utama arus listrik. Atur putaran spindle yang akan digunakan sesuai dengan material yang digunakan atau lihat perhitungan atau tabel cutting speed. Berikutnya, pasang senter putar pada kepala lepas. Berikutnya, pasang atau cekam benda kerja pada rahang kepala tetap. Selanjutnya, pasang pahat dengan ujung sayat setinggi ujung senter.
Pastikan sesuai dengan jenis pekerjaan dan arah yang benar. Berikutnya, dekatkan pahat pada ujung benda kerja yang akan disayat. Kemudian hidupkan mesin dengan menekan tombol atau saklar pengendali. Lalu lakukan penyayatan dan berhati-hatilah dalam bekerja. Dan yang terakhir, setelah selesai bekerja, bersihkan mesin dan tempat di sekitarnya. Spesimen yang dibubut. Pada saat kunjungan penelitian, spesimen yang kami bubut yaitu as aluminium 1 inci dengan ukuran 10 cm. Nah, pada gambar sebelah kiri dapat dilihat bahwa as aluminium 1 inci 10 cm itu belum dibubut. Dan pada gambar di sebelah kanan, yaitu gambar sesudah as aluminium 1 inci 10 cm itu sudah dibubut. Kekurangan dan kelebihan mesin bubut. Kelebihan mesin bubut. Yang pertama, precision. Mesin bubut memiliki kemampuan untuk memotong benda kerja dengan sangat presis dan akurat tinggi. Selanjutnya, fleksibel. Mesin bubut dapat digunakan untuk membuat berbagai bentuk dan ukuran seperti roda gigi, poros, dan lain-lain. Yang ketiga, efisiensi. Mesin bubut dapat mengerjakan banyak bagian dalam satu proses, sehingga meningkatkan efisiensi produksi dalam waktu. Yang keempat, keadalan. Mesin bubut memiliki kendalian yang tinggi dan dapat bekerja secara berkesinambungan selama periode waktu yang lama. Dan yang terakhir, kemudahan dalam setup. Mesin bubut memiliki sistem setup yang mudah dan dapat sehingga mempercepat proses produksi. Kekurangan dari mesin bubut. Biaya mesin bubut merupakan mesin yang mahal, memerlukan investasi yang besar. Ruangan juga mesin bubut memerlukan ruangan yang cukup besar dan membutuhkan lingkungan kerja yang stabil. Kemampuan operator. Mesin bubut memerlukan operator yang memiliki kemampuan yang terampil khusus untuk mengoperasikannya. Perawatannya. Mesin bubut memerlukan perawatan dan pemeliharaan rutin yang tepat untuk memastikan kini kerjanya tetap optimal. Dan terakhir adalah downtime. Mesin bubut dapat mengalami downtime jika ada masalah teknis atau perawatan yang tidak tepat, sehingga mempengaruhi efisiensi produk. Baik, berikut kami akan menampilkan video contoh pembubutan spesimen as aluminium. Kami akan memulai proses pembubutan. Gerakannya sama kayak gerakan dressing, gerakannya konstan. Dua tangan ini pakai. Rasa-rasain sayatannya biar nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan juga. Jadi ini merupakan proses pembubutan dengan menggunakan pahat HSS pada as aluminium 1 inci dengan kedalaman pembubutan yaitu 0,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya.